Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini kisah nyata ya. Pengalaman pribadi. Oh, Masya Allah. 35 tahun berlalu. Zaman putih abu-abu dulu ya kan. Waduh. Waktu itu saya masih culun ya. Sekarang juga tetap culun sih. Alhamdulillah ya. Awet nih. Konsisten. Seragam putih abu-abu itu ya mulainya tahun 1982-1983. Sebelum itu seragam bebas, yaitu bebas dalam arti sekolah nentuin sendiri warnanya, dan bukannya bebas terus anak SMA bisa ke sekolah pakai sarung, pakai kupluk gitu. Itu seragam tukang sate malah. Saya ngeliat ya kakak kelas bisa masuk PTN tanpa tes. Waduh, kepengen juga sih. Terus bertekad gitu ya. Bismillah. Dengan modal dengkul dan ketekunan ya. Walaupun rada on, prestasi lumayan. Lumayan baik, bukan lumayan hancur. Orang lain ugal-ugalan, kita belajar. Orang lain ini itu kita ngempet aja. Tapi kalau diajak jalan sama cewek-cewek ya apa boleh buat ya kan. Lalu apa? Tiba saatnya di ujung kelas 3. Bukannya langsung kawin, enak aja dulu. Juang kok belum apa-apa kawin duluan. Apa kata dunia ya kan. Setelah itu ya semua orang milih jalur undangan. Ngisi ini itu samalah dengan SNMPTN masa kini. Waktu itu namanya PMDK. Oh, Masya Allah. Nyaris 35 tahun lalu rasanya seperti baru kemarin saja. Hasilnya apa? Ya, begitulah. Saat pengumuman undangan keluar, nyaris diterima. Nyaris diterima artinya ditolak, alias gagal, ya kan? Cian deh lo gagal. Tapi dulu belum ada internet ya. Model pengumumannya itu beda. Daftar nama ditempel di kaca ruang guru. Percuma bener tuh tempelan. Nama saya tidak ada di situ. Nama Pak Lurah juga tidak ada. Nggak tahu ini lurah daerah mana. Nggak keterima undangan, ya udah, move on. Habis gimana? Dulu seperti ada kutukan di sekolah kami. Dari ke tahun, ranking-ranking puncak, cuma sebagian yang keterima undangan. Jadi ya sudahlah, gak usah kecewa, ikut aja ujian tulis. Guru-guru menasihati seperti itu. Bapak saya juga sama nasihatnya, tapi Pak RT nasihatnya beda. Gak tahu ini RT mana, gak usah dipikir. Ujian tulis waktu itu namanya Sipen Maru. Kalau si Pak Sastro, tukang bubur kacang hijau. Bodoh amat, nggak ada yang tanya. Dari dulu tuh ya, persiapan ujian tulis PTN cukup stressful. I've been there, I've done that. Intensif bimbel klasik bener. Tradisi ini mungkin sudah ada di negeri kita 40 tahun lebih. Udah gitu mesti cari sekolah cadangan pula. Capek bener. Ibu saya sampai ikut pontang-panting. Kasihan juga sih. Astagfirullah. Biayanya sih nggak seberapa, tapi menguras energi dan menguras stamina. Menguras kolam juga sekalian. Capeknya tuh lahir batin. Satu kesatuan yang tak terpisahkan. Utuh menyeluruh. Walah. Kayak penataran P4. Sorry. Sampai mana ini tadi ceritanya? Menjelang hari H, bimbel intensif dinyatakan selesai. Oh, Masya Allah. Serasa itu baru kemarin saat guru bimbel mengakhiri sesi intensif. Dia sudah senior, gigi ini sudah pada ompong. Kalau diingat-ingat serasa mengharukan juga. Tidak ada perpisahan, tidak ada doa bersama, tidak ada salam-salaman. Ya udah, selesai begitu saja. Bubar, pulang. Sesimpel itu.
Innalillahi. Pak guru bimbel itu sekarang sudah meninggal. Sudah lama meninggalnya. Oh ya Allah, semoga senantiasa mendapat ampunan dan rahmat dari Allah. Jasanya abadi, ya kan? Demikian juga guru-guru yang lain, banyak yang sudah meninggal, tinggal sedikit yang masih hidup. Masya Allah. Si Panwaru waktu itu ujiannya 2 hari. Lokasinya di Acak. Kebetulan saya dapatnya di sekolah apa tuh lupa, di daerah Pasar Baru, Jakarta. Yang pada ujian tegang juga sih, kayak nunggu nenek-nenek melahirkan gitu deh. Pas ujian dimulai, ada teman yang telat datang, tergopoh-gopoh parah, kasihan bener. Namanya siapa lupa ya, udah lama sekali kan. Bulir-bulir keringat di jidatnya itu segede-gede embun pagi. Walah, kalau embun siang nggak ada kali ya, keburu menguap. Beberapa lama setelah ujian, terus pengumuman. Barang siapa yang menemukan kucing belang, pengumumannya bukan kucing hilang sih ya. Sorry, ini pengumuman si Panwaru. Klasik tuh kalau zaman dulu. Internet belum ada, adanya koran khusus. Bahkan di Jakarta ada tradisi melihat pengumuman rame-rame di parkir timur Senayan. Nora, bener. Saya ingat ya, saya masih agak tidur-tiduran ketika bapak ibu saya itu heboh manggil-manggil tukang koran. Nenek saya aja juga ikut heboh. Kalau Mbah Buyut nggak ikut heboh. Mbah Buyut udah meninggal soalnya. Jauh bener urusannya. Saya lalu segera dipanggil. Yaitu dipanggil oleh bapak ibu saya, bukan dipanggil KPK. Alah, meteni. Ternyata apa? Ada. Alhamdulillah, nama saya ada di situ, lulus. Bapak ibu saya girang bukan kepalang. Bapak saya langsung ngibrit. Bukan ngibrit karena dia udah kembek, tapi masuk kamar sujud syukur. Alhamdulillah. Disitulah saya baru nyadar betapa ya bapak ibu saya itu mestinya sedih, kecewa, stres juga pada saat saya tidak keterima undangan. Oh alah, setelah masuk kuliah terus saya menyadari satu hal yang lain lagi. Bukannya saya menyadari kalau mojang-mojang priangan itu kentutnya bau pete. Itu beda cerita. Tapi saya menyadari untuk keterima undangan itu ada trik-triknya ternyata. Kalau mau keterima undangan di PTN Top, ternyata harus tahu cara-caranya. Dan kalau tahu caranya, bisa banyak yang keterima undangan itu. Tidak sekedar 10 orang, tapi bejibun. Waduh, saya jadi kepikiran. Kenapa baru tahu sekarang? Mestinya kan ibu saya nggak jadi perlu pontang-panting berbulan-bulan ya. Tell me. Saya terus jadi penasaran. Arwah juga penasaran. Tapi ini bukan soal arwah. Saya terus bertekad, kelak kalau saya punya anak, ingin saya arahkan supaya bisa keterima PTN Top melalui jalur undangan. Semoga bisa. Kalau memang perlu 30 tahun lagi, tak tunggu 30 tahun lagi. Oh, Masya Allah. Tentu ibu saya akan gembira ria kalau cucu-cucunya bisa keterima undangan di PTN yang top. Hehehe. Tapi ya, Allah menentukan lain. Innalillahi, ibu saya keburu meninggal tahun 2012. Kalau ayah saya alhamdulillah masih sehat sampai tahun 2021 ini. Alkisah, waktu pun berlalu, saya lantas menikah, punya anak. Tapi ternyata apa coba? Anak-anak itu ya, lahirnya bayi semua kan ya. Mereka nggak bisa langsung digencer, bimbel, dan try out. Ini seni tersendiri. Yang sulung lumayan sih. Disekolahin bentar terus bisa nyanyi. Klipnya bolehlah ditayang di sini sedikit. Mari kita saksikan. Kini nasib jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh,
senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Oh. Dulu itu medok Jawa kecilnya. Tapi kan nyanyi sama masuk jalur undangan tuh bedanya rada jauh kan ya. Yang bungsu juga sama. Dari kecil sih udah sering diajak ngobrol soal masa depan. Tapi ngobrol sama anak kecil tuh gimana sih? Tricky ya kan? Kalau mau lihat dikit klipnya, kira-kira seperti inilah. Enggak, ilmu ya mu. Nanti kalau besar jadi anak soleh, padahal bukan anak-anak, tapi jadi anak yang soleh. Ya kan? Nanti bayar zakatnya itu berjuta-juta miliar. Tapi nanti ya sebelum itu masuk sekolah dulu yang bagus ya kan, masuk sekolah bagus melalui jalur undangan. Tuh diajak ngobrol masa depan malah kebelet alah. Kalau bukan karena karunia dan pertolongan Allah, susah bener semua urusan itu. Saya mungkin mesti nunggu 35 tahun lagi ke era cucu-cucu saya kelak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Hikmahnya di sini, kesabaran itu berharga. Jadi, kalau para pejuang sekalian nggak langsung sukses, mesti nunggu beberapa bulan, atau menunggu 1-2 tahun, ya udah, jangan sampai kalah sama orang-orang jadul. Di luar sana ada orang yang menunggu sampai 35 tahun atau bahkan lebih. Saya ingat ya, ada satu kisah zaman Rasulullah SAW. Seorang buta datang minta doa, minta didoakan agar matanya bisa melihat lagi. Lalu oleh Rasulullah ditawarkan, kalau saya doakan mata kamu, insya Allah bisa sih. Tapi kalau kamu mau menerima apa adanya, balasan untuk kesabaran kamu itu dari Allah. Serta merta orang buta yang soleh itu membatalkan permintaannya. Ya sudah wahai Rasulullah, saya memilih pahala kesabaran saja kalau begitu. Nah, insya Allah para pejuang sekalian tidaklah mendapat masalah yang kelewat berat. Demikian pula orang tua dan hadirin taulan sekalian. Kalau hari ini belum berhasil, saya doakan semoga dikaruniai rasa tawakal dan kesabaran. Semoga kita semua segera menemukan jalan suksesnya masing-masing. Semoga gak perlu pada nunggu sampai 35 tahun. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.